kita melanjutkan bahasan kita. Saya lupa sampai bahasan terakhir yang mana ya sebelum saya berangkat ya. Bahasan terakhir di mana, sampai ayat berapa kita? Sampai ayat berapa ya? Lupa. Surah Al-Fajr ya. Ayat keberapa? Ayat 7 ya? Atau ayat 8? Atau ayat 9? Kita anggap ayat 9, kita ulang lagi aja ya. Ayat 9 ya. Oke. Sip. Baik, kalau begitu ya, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Ya, bismillah. Kita mulai ya. Kita mulai lagi ya. Kita ulang dari ayat 8 saja ya. Baik, bismillah. Oke. Nah, siap nih teman-teman? Sudah siap nih? Ya, ini insya Allah kita sudah mulai lagi ya. Kita baru mulai nih ya. Oh maaf, untuk hari ini kita belum adakan talaki dulu ya. Karena ini masih proses penyesuaian ya. Setelah pulang, ini saya masih proses penyesuaian, makanya agak telat juga ya. Jadi saya izin pagi ini kita belum ada talaki dulu ya. Oke, baik, kita mulai teman-teman. Nah, ya, sekarang huruf yang pertama yang akan kita bahas seperti biasa di sini kita akan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Jadi saya izin mulai dari ayat ke-9, maaf, ayat 9 ya, ayat 9. Oke, nah ini ayat 9 ya. Ayat 9 surah Al-Fajr. Nah, teman-teman, ini huruf apa namanya? Ada yang tahu? Kira-kira huruf yang saya tunjuk ini nama aslinya huruf apa? Nama aslinya adalah huruf waw. Oke, baik, saya izin tulis ya. Ini adalah huruf waw, maaf, kayaknya agak begini deh. Nah ya, namanya adalah huruf waw. Nama aslinya adalah huruf waw. Ya, jadi jangan sampai teman-teman sebut ini adalah huruf wa. Karena tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf wa. Ini namanya adalah huruf waw. Oke. Nah, huruf waw ini saya pengen nanya teman-teman, huruf waw ini termasuk ke dalam huruf yang mudah untuk dilafalkan? Jujur ya, huruf yang mudah atau huruf yang sulit? Coba, huruf waw ini termasuk ke dalam huruf yang mudah untuk dilafalkan atau huruf yang sulit untuk dilafalkan? Huruf yang mudah. Saking mudahnya huruf waw dilafalkan, banyak orang ketika melafalkan huruf waw tidak tersempurnakan pelafalannya, tidak fokus melafalkannya, tidak konsentrasi melafalkannya, karena dia anggap huruf waw itu mudah. Ya memang semua huruf hija itu insya Allah kalau kita latih mudah, tapi jangan sampai akhirnya ada huruf yang sangat mudah untuk dilafalkan, kita tidak sempurna melafalkannya, kita tidak fokus melafalkannya. Ya, maka pastikan waw ini harus dilafalkan sesuai dengan kaidahnya. Oke, kita ingat-ingat teman-teman sekalian. Jadi setiap huruf hijaiyah itu ya, tanpa terkecuali mereka memiliki makhrajnya masing-masing. Mereka memiliki tempat keluar hurufnya masing-masing. Jadi makhraj itu ya artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Ya, tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, huruf waw ini makhrajnya dari mana? Tempat keluar huruf waw itu kita lihat dia dilafalkan dari asyafatain. Apa itu asyafatain? Asyafatain itu artinya adalah tempat keluar kedua bibir. Ya. Nah, huruf waw dilafalkan dari kedua bibir. Kedua bibirnya diapain? Lisyafataini wawu baun mimu. Kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf u. Nah, jadi tidak asal. Contohnya seperti apa? Ilustrasinya seperti ini. Nah ya, jadi pastikan huruf waw itu dilafalkan bibirnya harus manyun begini, monyong, muncung, mencucu. Ya, maka ketika kita lafalkan pastikan dia maju mulutnya. Ya, nah perhatikan, wa. Ya, jadi jangan asal keluar. Wa, wi, u. Jadi bukan cuman wa, wi. Nah ini enggak sempurna nih. Wa, wi, tidak, tapi wa, wi, wu, pastikan maju. Seperti teman-teman lihat di sini gambarnya. Ini adalah cara melafalkan huruf waw yang sebagaimana mestinya. Wa, sama nggak? Wa, pastikan maju seperti itu. Ya. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini insya Allah. Lanjut lagi ya. Nah, jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf waw, pastikan maju muncung mulutnya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, gitu ya. Jadi pastikan dia mm. Masih ingat nggak nih istilah-istilahnya? Pastikan dia mm. Mm itu maju mulutnya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya, manyun, monyong mulutnya. Ya, manyun mulutnya.
Oke, jadi jangan sampai tidak mm gitu. Lanjut lagi ya, setelah hurufnya kita ketahui bagaimana cara melafalkannya, sekarang kita lihat harokatnya. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya harokat apa teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Quran yang saya cintai semua tanpa terkecuali, semua karena Allah. Apa? Ini nama harokatnya apa? Disebut dengan harokat fathah. Kita tulis ya. Jadi pelan-pelan, step by step, sedikit-sedikit. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Ya, oke, jelas. Nah, sekarang huruf hijaiyah apapun teman-teman sekalian, ketika dia berharokat fathah, basicnya dibaca dengan vokal apa teman-teman sekalian? Coba. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini, maka basicnya dia dibaca dengan vokal apa? Dibaca dengan vokal A. Oke, ajib, benar, Masya Allah. Dibaca dengan vokal A. Keren ya, dibaca dengan vokal A. Maka huruf wawunya di sini nggak kita baca wi, ya nggak kita baca dengan vokal i, lalu nggak kita juga baca wu, nggak, tapi kita bacanya wa. Kenapa? Karena dia berharokat fathah. Paham sampai sini? Pelan-pelan. Nah, maka wawunya dibaca wa. Oke, jelas ya. Selanjutnya, huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah lalu dia dibaca dengan vokal A, maka huruf tersebut termasuk ke dalam huruf yang tipis. Hah? Maksudnya termasuk ke dalam huruf yang tipis itu gimana, Bang? Jadi gini, huruf hijaiyah itu ada dipecah lagi menjadi dua secara basic. Ada apa aja? Ada huruf tipis, ada huruf tebal. Nah, huruf-huruf yang berharokat fathah ketika dia dibaca dengan vokal A, teman-teman sekalian, ya, maka dia termasuk ke dalam karakter huruf yang tipis. Oke. Nah, selanjutnya, emang Bang kalau huruf tebal gitu ya, kalau huruf tebal ketika fathah dia dibaca dengan vokal apa? Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, maka dia dibaca dengan vokal condong kepada vokal O terdengarnya. Oke. Contohnya apa? Contohnya fu, bo, po, wo, ho, lo, dan yang lainnya. Huruf-huruf ketika berharokat fathah yang kita dengar dia keluar dengan vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang dibaca tebal. Paham? Lanjut. Nah, maka di sini huruf wawu termasuk ke dalam huruf tipis atau termasuk ke dalam huruf yang tebal? Maka wawu di sini dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kenapa? Karena dia nggak dibaca wo nggak, tapi wa, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Paham? Oke, lanjutkan kembali. Allahu Akbar. Lanjutkan kembali. Maka bagaimana cara menyempurnakan huruf yang berharokat fathah dan dia kadarnya kadar yang tipis? Caranya seperti ini teman-teman sekalian, ya. Oke. Perhatikan ya, dengan cara seperti apa? Dengan cara BMSS. Kalau teman-teman ingat ya, yang udah sering belajar di live ini, kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah dan dia kadarnya tipis, maka kita sempurnakan dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya buka mulut, SS artinya sambil seolah tersenyum. Ya. Oke, saya izin balik ke muka saya. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Insya Allah belum bosan ya, karena baru ketemu lagi ya, setelah sekian purnama kita nggak ketemu ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian ya, sempurnanya harokat fathah tanpa terkecuali ini, mau dia huruf tipis vokal A ke, mau dia huruf tebal vokal O ke, semua huruf tipis ketika dia berharokat fathah dia mesti dibaca dengan vokal A ataupun O dengan cara membuka mulut. Wal maftuhu bil fathi. Sempurnanya harokat fathah itu dengan cara membuka mulut. Jadi ketika fathah kalau dia vokalnya A, buka mulutnya jangan mingkem. Ketika fathahnya vokal O tebal, jangan monyong. Ya. Oke. Nah, perhatikan, saya izin contohkan seperti biasa. Perhatikan bunyi vokal A dan vokal O dari apa yang saya lafalkan. Apakah ada yang monyong? Apakah ada yang mingkem? Perhatikan. Perhatikan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nampak sampingnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang monyong? Ada yang mingkem? Nampak depan? Bismillahirrahmanirrahim. Nampak samping? Bismillahirrahmanirrahim. Mau dia vokal A, mau dia vokal O, ketika dia berharokat fathah, mau dia tebal, mau dia tipis, buka mulutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggak ada yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya? Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, bisa difahami? Ya, lanjut. Oke, maka buka mulut sambil senyum. Nah, sekarang kenapa sambil seolah tersenyum? Buka mulutnya itu untuk menyempurnakan harokat fathahnya. Sambil senyumnya, sambil seolah tersenyumnya untuk menjaga kadar tipisnya. Jadi begini, kita fokus dulu ke tipis, baru nanti kita sandingkan kenapa dia sambil senyum. Huruf tipis, ya, huruf tipis itu dia bisa terdengar menjadi tipis karena ada dua sifat yang selalu menyertai huruf tipis. Huruf tipis terdengar tipis karena ada dua sifat huruf yang selalu menyertai huruf tipis. Apa nama sifatnya buat teman-teman yang sering ikut? Ya, apa nama sifatnya? Ada yang ingat? Atau sudah lupa? Kita libur 11 hari udah lupa. Apa nama sifatnya? Halo, assalamualaikum. Istifal dan infitah. Ya, oke, saya izin tulis. Saya bahas jangan nih atau terlalu ribet. Ya, insya Allah kalau kita belajarnya pengen pelan-pelan, insya Allah nggak akan ribet. Kalau kita pengen ekspres instan, ini pasti akan teman-teman anggap ribet. Ya, istifal dan infitah. Oke, perhatikan. Ya, jadi huruf tipis itu punya dua sifat yang selalu menyertai huruf tipis bila ingin terdengar tipis. Yang pertama nama sifatnya adalah istifal, sret. Ya, di sini sret. Yang kedua nama sifatnya adalah infitah. Istifal itu apa, Bang? Istifal itu artinya pangkal lidah terhampar atau pangkal lidah rileks. Nanti saya jelaskan, ya. Lalu infitah itu apa? Infitah itu artinya apa? Infitah itu artinya adalah aula mulut terbuka. Oke, kita bahas dari istifal dulu ya. Perhatikan. Teman-teman nggak perlu hafal nama istilahnya. Tapi saya menyebutkan istilahnya ini sebagai bentuk tambahan wawasan bagi kita, teman-teman sekalian. Ya, kalaupun teman-teman ingin menghafalkan istilah, silahkan. Enggak pun nggak apa-apa, asalkan pahami konsepnya. Untuk mempermudah teman-teman atas izin Allah untuk berlatih, gitu loh. Ya, baik. Perhatikan. Huruf tipis yang pertama dia akan memiliki sifat yang namanya istifal. Istifal itu adalah pangkal lidah terhampar atau pangkal lidah turun. Mana pangkal lidah? Oke, perhatikan baik-baik. Kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Ini bagian ujung lidah kita, ini bagian tengah lidah kita, dan ini adalah bagian pangkal lidah kita. Jadi pangkal lidah itu adalah lidah kita bagian terdalam, teman-teman sekalian. Nih, yang ini. Nah, huruf tipis ketika kita lafalkan pangkal lidahnya nggak naik begini. Tapi begini. Relax di bawah, nggak tegang ke atas, tapi relax di bawah. Ini yang disebut dengan istifal. Bang, kalau pangkal lidahnya naik seperti ini, kenapa? Kalau pangkal lidahnya naik seperti ini punyanya huruf tebal. Nama sifatnya isti'la. Kalau kita flashback ke belakang, tadi saya sebutkan huruf berharokat fathah yang dia terdengar seperti vokal O itu huruf tebal. Kenapa bisa bunyi vokal O? Kenapa huruf tebal bisa keluar dengan bunyi vokal O? Karena pangkal lidahnya naik dan dia nggak monyong. Gitu ya, itu kalau kita bahas huruf tebal. Oke, tapi kita kembali lagi ke pembahasan huruf tipis. Jadi huruf tipis itu pangkal lidahnya terhampar, pangkal lidahnya rileks. Faham? Jelas? Gitu ya? Faham ya? Jelas ya, insya Allah ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nama sifatnya adalah infitah. Infitah itu artinya adalah
aula mulut terbuka. Ya, rongga mulut terbuka. Nah, maksudnya gimana rongga mulut atau aula mulut itu terbuka itu seperti apa? Begini. Perhatikan baik-baik. Lidah dan langit-langit itu dia berjarak. Karena dominan lidah kita nggak tegang naik ke langit-langit, tapi dia di bawah rileks. Nah, ketika lidah kita rileks, itu membuat ada jarak antara lidah kita dengan langit-langit, sehingga ada aula mulut atau rongga mulut yang terbuka. Nah, itulah yang disebut dengan infitah. Nah, perpaduan antara istifal dan infitah itu mengakibatkan huruf menjadi tipis. Oke. Nah, sifat istifal dan infitah ini ya, biar lebih mudah saya analogikan sambil seperti seolah tersenyum, sambil senyum. Jadi patokannya sebenarnya bukan sambil senyumnya, tapi sifat istifal dan infitahnya. Sambil senyum ini hanya istilah analogi dari kita. Oke, jadi ketika teman-teman kita buktikan sekarang, coba kita lafalkan huruf wawunya tidak dengan sambil senyum, tapi buka mulut saja. Maka pelafalannya begini. Perhatikan. Pelafalannya seperti ini. Kalau buka mulut saja. Wa, 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 wa. Kalau sambil senyum, wa, 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 wa. Dia lebih terbuka. Nah, dia jadi seolah seperti agak tersenyum. Walaupun bukan wa, nggak gitu juga. Wa, wa. Bedakan antara wa, wa. Beda nggak antara wa dengan wa dengan wa dengan wa. Beda? Beda ya? Insyaallah ya. Seperti itu. Ya, kita bahas pelan-pelan. Terima kasih ya Ibu Ur, gift terbaiknya. Barakallahu fikum. Sehat-sehat selalu teman-teman sekalian. Ya, ini kita baru mulai live lagi. Jadi kalau teman-teman, kemarin kemana aja gitu ya. Kalau teman-teman ada di komunitas Majelis Beda Tajwid, insyaallah tahu kabarnya ya. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Kita lanjutkan kembali. Masih semangat? Kita lanjutkan. Bismillah. Wa. Jadi buka mulut sambil senyum dan maju mulutnya. Ketika melafalkan permulaan huruf wawu, ya dia maju dulu mulutnya. Karena itu makhrajnya huruf wawu. Ketika masuk ke fathahnya, buka mulut sambil senyum. Ya, jadi seperti ini. Perhatikan. Wa. Maju dulu kan mulutnya ya. Wa, 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 wa. Gitu ya. Kita pahami sedikit-sedikit, kita pelajari sedikit-sedikit, ya, gitu. Insyaallah, semoga Allah terus tuntun kita sedikit-sedikit. Ya, lanjut. Bismillah ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah ya. Lanjut. Saya izin hapus dulu. Ini udah mau difoto nggak? Silakan yang mau foto dulu silahkan. Ya, Bismillah ya Allah, Bismillah. Oke, sudah ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, Masya Allah. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ini huruf apa teman-teman sekalian? Ini namanya adalah huruf sa. Ya, saya izin tulis. Namanya adalah huruf sa. Ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ta? Huruf ta ini dilafalkan sebenarnya persis sebagaimana kita melafalkan huruf zal. Persis banget, dari segi makhraj mereka sama. Yang membedakan antara sa dan zal itu hanya dari segi sifat saja. Tapi cara melafalkannya ya tempat keluar hurufnya sama seriusan deh. Teman-teman sekalian. Ya. Oke, maka kita kenalan bagaimana cara melafalkan sa dan huruf zal. Ada yang tahu? Boleh komen di kolom komentar bagaimana cara melafalkan huruf sa dan huruf zal. Bagaimana? Ayo. Gimana? Coba komen di kolom komentar. Bagaimana cara melafalkan huruf sa dan huruf zal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujung lidah menyentuh gigi seri atas. Oke. Ujung lidah menempel dengan gigi seri atas. Oke. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Mantap. Masya Allah. Oke, ini udah pada tahu, udah pada belajar, udah pada pinter ya, udah pada belajar berarti ya. Masya Allah. Yang belum tahu nggak apa-apa. Dan bukan aib teman-teman. Justru keren teman-teman yang mungkin ada yang merasa, aduh kayaknya saya telat nih belajar baca Qur'annya baru umur 20 tahun, 20, 30 tahun, 40 tahun. Saya baru belajar baca Qur'an ya betul-betul dari nol itu umur 21 tahun, 20 tahun. Jadi nggak ada kata terlambat ya. Oke.
Ya, saya perhatikan. Jadi cara melafalkan huruf zal dan huruf tha itu dilafalkan dengan cara apa? Wadhu wadzal wasalil ulya min tarafaihima. Apa tuh? Ujung lidah kita sentuhkan dengan ujung gigi seri atas kita. Perhatikan. Ha? Za. Ha? Za. Zi. Zu. Sa. Si. Su. Sama persis, mau zal mau tha sama dilafalkannya. Zazizubaz, sasisubaz. Jadi si ujung lidah kita menyentuh dengan ujung gigi seri atas. Disentuhkan tipis-tipis saja, bukan digigit, bukan terlalu ditekan. Karena kalau dia terlalu digigit atau terlalu ditekan, maka ada sifat aliran suara dan aliran nafas yang akan hilang. Jadi hanya disentuhkan tipis-tipis saja. Za, zi, zu, sa, si, su, as. Tuh, jadi bedanya apa? Kalau zal dia hanya mengalir suara saja, tapi tidak dialirkan nafasnya. Ini zal, perhatikan yang ngalir cuma suara. Za, za, tapi kalau huruf fa mengalir suara tapi diiringi dengan aliran nafas. Sa. Sa. Dan bedanya satu lagi apa? Kalau zal mengalir suara saja, tenggorokannya bergetar. Cobain deh pegang. Za. Tapi kalau huruf sa dia hanya mengalir nafas dan suara, dia tenggorokannya nggak getar. Sa. Sa. Diikuti nggak? Coba dipraktekkan dari rumah. Iya nggak? Sepakat nggak? Sepakat atau tidak teman-teman sekalian? Jadi kalau huruf zal ya dia mengalir suara saja, tenggorokannya bergetar. Za, zi, zu. Tapi kalau huruf sa dia mengalir nafas dan suara, tenggorokannya tidak bergetar. Sa, si, su. Gitu ya. Oke, Masya Allah. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Paham ya? Jadi udah seperti itu melafalkan huruf sa. Sama persis seperti huruf zal, tapi sa dialirkan nafasnya. Sa, si, su, bas gitu. Kalau ini za, zi, zu, baz gitu. Insya Allah nggak sulit ya. Jadi insya Allah teman-teman ngerasa sulit itu karena teman-teman pengen langsung bisa, pengen langsung paham. Itu yang membuat teman-teman menjadi beban. Kok susah? Nah, karena apa? Karena teman-teman pengen hanya mencari cepatnya saja. Bagus pengen cepat, tapi nikmati prosesnya. Karena semua prosesnya, lelah letih kita, terbata-batanya kita, nggak dosa, pahala semua. Bahkan double pahalanya. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya huruf ta ini ya dilafalkan seperti tadi sudah saya jelaskan seperti apa pelafalannya ya. Selanjutnya saat di sini dia berharokat baris atas ya. Ingat, baris atas itu disebut dengan harokat fathah. Dia bisa dibaca dengan vokal A, dia bisa dibaca dengan vokal O. Kalau huruf fa ini dibacanya dengan vokal A atau dibaca dengan vokal O teman-teman sekalian. Sa ketika berharokat fathah dibaca wasa atau waso. Dibaca dengan vokal A. Keren. Kalau huruf fathah dibaca dengan vokal A, maka huruf tersebut termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang tebal, teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang tebal? Termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke, keren. Masya Allah. Maka dilafalkan dengan cara BMSS ya. Buka mulut sambil seolah tersenyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya teman-teman sekalian, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Maka ketika kita lafalkan bukan wasa tapi wasa. Semua huruf tipis yang berharokat fathah alias huruf fathah yang bervokalkan A berarti dia huruf tipis. Maka buka mulutnya, tapi nggak usah berlebihan wa, nggak perlu. Wa natural saja, wa sa disertai dengan senyuman tipis-tipis. Wasa, bukan wasa, bukan juga wasa, nggak gitu juga. Normal aja. Wasa,
Ya. Wa thamudalladzina, semuanya ketika fathah dibuka mulutnya dan dilafalkan seolah sambil tersenyum. Ya, biar fathahnya dapat, kadar tipisnya terjaga. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, Masya Allah. Yuk kita lanjutkan kembali. Ya, Masya Allah. Wasa, pastikan tipis ya, jangan wasa, tapi wasa, tapi jangan terlalu senyum, jadi nanti jadi vokal nggak, wasamuda. Masya Allah ya. Yang sudah tap layar, yang sudah share, terima kasih ya. Teman-teman yang sudah tap layar, terima kasih banyak. Teman-teman yang di pojok kiri bawah sudah share, terima kasih banyak. Ya, barakallahu fikum. Ya, itu karena sangat berpengaruh terhadap algoritma TikTok. Ya, Masya Allah. Kalau teman-teman ingin menjugukan konten-konten baik buat anak cucu kita, generasi penerus kita, ikut andil. Ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Wasamu, wasamu. Nah, lanjut lagi. Ini saya izin hapus. Sip. Selanjutnya teman-teman sekalian, di sini kita mendapati ada huruf apa ini? Ini namanya huruf apa? Nama asli hurufnya? Ini namanya adalah huruf mim. Ya, harus tahu nama asli hurufnya. Ini nama asli hurufnya adalah huruf mim. Jangan sampai ada yang bilang ini huruf ma. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Ya, oke, kita tulis dulu biar ingat. Namanya adalah huruf mim. Oke, huruf mim. Huruf mim ini dilafalkan sulit atau gampang? Insya Allah mudah. Karena apa? Karena persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Persis banget. Persis banget teman-teman. Nggak beda ya. Persis banget. Oke. Nah, jadi huruf mimnya sudah, lafalkan saja sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ma mimu am. Tapi hati-hati ya, jangan sampai terlalu dilipat. Ma mimu am. Bukan bibir luar yang disentuhkan, tapi cukup senatural teman-teman melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ma mim. Ma mimu, bukan ma mimu. Ada yang melafalkannya seperti itu soalnya. Jadi saya ingatkan jangan seperti itu. Ya. Oke, lanjut lagi. Mimnya di sini dia tentu punya harokat. Harokatnya kita lihat seperti simpul angka 9. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya seperti ada simpul angka 9 seperti ini namanya harokat apa teman-teman sekalian? Ini namanya adalah harokat dhammah. Keren, Masya Allah, luar biasa. Ya, namanya adalah harokat dhammah. Saya izin tulis di atasnya ya. Oke, pelan-pelan ya. Namanya adalah harokat dhammah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal U. Maka mimnya nggak dibaca ma, nggak dibaca mi, nggak wasami, nggak wasama, tapi wasamu. Udah gampang aja, itu pelan-pelan aja. Gitu, difahami sedikit-sedikit aja. Teman-teman nambah pengetahuan dan pelafalan walaupun hanya 0,01%, nggak apa-apa. Itu bagus. Bahkan gak nambah pun secara keilmuan, tapi bertambah pelafalan teman-teman dalam berlatih, itu pun sudah luar biasa. Karena pahala. Allahu Akbar. Ya, nikmat teman-teman belajar ngaji itu nggak ada minus, semuanya plus. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, maka di sini dibaca wasamu, bukan wasama, bukan wasami, tapi wasamu. Ya. Oke, sekarang bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah biar vokal U-nya sempurna? Ayo, gimana teman-teman? Bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah? Bagaimana cara menyempurnakan bunyi vokal U di sini? Dengan cara M, dengan cara MM. Sama MM ya. Apa itu MM? MM itu maju mulutnya, monyong mulutnya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya, maju mulutnya. Ya, jadi sama nih. Jadi huruf yang harus monyong ketika kita lafalkan adalah huruf wawu dan huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah. Ya. Jadi jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah kita hanya melafalkan
Alhamdulillah, welcome back. Welcome back, Masya Allah ya. Terima kasih teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita melakukan huruf berharokat dhamma, pastikan wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhamma. Pastikan muncung mulutnya. Wa samudalladzina, pastikan maju mulutnya. Wa samudalladzina. Jadi bukan wa samu mu tak begini. Mu enggak, ini tetot nih. Wasamu, tetot ini enggak ya, tapi wasamu, nah itu lebih tepat. Wasamuda, wasamu, itu baru lebih tepat ya. Oke teman-teman sekalian, Masya Allah ya, seru teman-teman ya. Ini udah lama kita nggak belajar begini ya. Mohon maaf ya, saya nggak bisa mendampingi teman-teman selama 10 hari ke belakang ya, 10-11 hari ke belakang ya. Nah, semoga teman-teman selalu Allah lindungi, selalu Allah istiqomahkan semua kita di sini untuk terus berdekatan dengan Al-Quran, dengan segala kelemahan, dengan segala kehinaan kita, dengan segala kelemahan kita ya, dengan segala kekurangan kita. Lanjut. Wasamu, nah gitu ya, mu-nya muncung. Semua huruf berharokat dhammah maju mulutnya tanpa terkecuali. Itu ya, mau huruf tebal mau huruf tipis muncung mulutnya. Oke, mimnya ya, mimnya dia berharokat dhammah lalu berjumpa dengan huruf wawu dalam kondisi sukun. Nah, mimnya berharokat dhammah berjumpa dengan wawu dalam kondisi sukun. Kalau ada dhammah berjumpa dengan wawu sukun, maka dia dibaca dengan kadar panjang berapa harokat teman-teman sekalian? Dibaca dengan kadar panjang berapa harokat nih? Dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ingat ya, bukan 2 hari ya, 2 harokat ya. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya kita sebut dengan mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Bang, kalau saya jawabnya mad asli boleh nggak? Boleh ya gitu. Tapi mad asli itu sebenarnya masih agak terlalu umum, karena mad asli itu bukan hanya mad tabi'i, tapi mad asli itu ada mad-mad yang lain. Seperti apa? Contohnya mad badal, mad iwad, mad silah qasirah ya, dan yang lainnya mad tamkin gitu ya. Itu 2 harokat juga. Itu mad tabi'i juga, mad asli juga. Kalau mad wajib itu mad far'i masuknya ya gitu. Kalau mad tabi'i itu termasuk betul dalam mad asli, tapi mad asli bukan hanya mad tabi'i. Ya, maka di sini alangkah lebih diupayakan itu kita menjawab mad tabi'i. Kalau mad asli boleh, karena mad tabi'i bagian dari mad asli, tapi tidak semua mad asli itu mad tabi'i. Nah, gitu ya. Oke. Jelas? Lanjut. Nah, 2 harokat ya, mad tabi'i. Nah, sekarang kita bahas basic mad tabi'i. Mad tabi'i itu bukan hanya dhammah berjumpa dengan wawu sukun saja, tapi ada 2 keadaan lain secara basic, yaitu ada fathah, ada kasroh, ada baris atas, ada baris bawah. Kalau baris atas pasangannya adalah alif, kalau kasroh pasangannya adalah ya sukun. Nah, berarti ada 3 pasang mad tabi'i secara basic. Apa saja? Dhammah bertemu dengan wawu sukun dalam contoh ayat yang ini, lalu ada fathah berjumpa dengan alif, lalu ada kasroh berjumpa dengan ya sukun atau ya mad. Ya, oke. Nah, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang tidak bisa kita nafikan adalah salah satunya mad tabi'i. Salah satunya adalah mad tabi'i. Maka pastikan 2 harokat kita ketika melafalkan mad tabi'i tepat 2 harokat. Jangan sampai kadang-kadang kepanjangan, jangan sampai kadang-kadang kependekan. Ya. Coba saya pengen tanya dulu, siapa di antara teman-teman yang melafalkan mad tabi'i 2 harokatnya kadang-kadang kepanjangan, ya, kadang-kadang kependekan? Boleh komen cung. Yo, cung, siapa? Di antara teman-teman yang melafalkan mad tabi'i masih kadang-kadang kepanjangan, kelamaan, kadang-kadang kecepetan, ya, kependekan. Cung tuh maksudnya angkat tangan, cung. Karena teman-teman gak bisa kelihatan tangannya, komennya cung aja, cung.
Nah, begitu ya. Masih ada, maka pastikan dua harokat ini tepat. Kenapa? Karena tadi sudah kita ketahui salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah matobi'i. Maka pastikan matobi'inya tepat dua harokat biar bacaan teman-teman tertib rapi. Oke? Gimana caranya? Nah, caranya begini ya. Caranya buat teman-teman biar konsisten, diayunkan. Ya, diayunkan dua kali. Dua harokat berarti dua kali ayun. Contoh, perhatikan pulpen ajaib saya. Perhatikan. Wasamu. Nah, mu dua kali ayun dia, dua harokat. Wasamuda. Nah, begitu. Ya, oke. Wasamuda. Mana lagi contoh yang matobi'i nih? Kita lihat di sini aja. Semua matobi'i ada di sini nih, di ayat ini. Nih, kasroh berjumpa dengan ya sukun. Betul ya? Ada ya di sini ya. Tadi ya kasroh berjumpa dengan ya sukun. Mana lagi? Nih, fathah berjumpa dengan alif matobi'i. Ya, iya enggak? Iya nih. Sekarang kita baca deh sampai sini, ya. Sampai jabu saja, ya. Oke, sampai ja saja. Perhatikan, ya. Ini matobi'i semua nih. Nih, coba ya. Maaf. Zinaja. Tuh, itu dua harokat semua. Itu dua harokat semua. Itu matobi'i semua. Maka nggak apa-apa diayun buat teman-teman yang baru belajar atau masih belum konsisten dua harokatnya, diayun. Dua kali ayun. Ya, coba lagi. Wasamudalladzina jabu. Udah. Nanti kalau sudah kalau sudah terbiasa, nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Tapi kalau masih belum terbiasa, diayunkan dulu saja. Wasamudalladzina jabu. Nanti tinggal dipraktekkan ke contoh-contoh yang lain. Contohnya pada saat ta'awudz, pada saat basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa dipraktekkan. Atau misalnya pada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Ya. Gitu. Nanti kalau sudah terbiasa, teman-teman sudah ngeh gitu ya, dua harokat itu sepanjang apa, nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Nih ya, jari saya tetap mengayun tapi nadanya nggak ngayun. Wasamudalladzina jabus sohro dan seterusnya. Ya. Oke, jelas. Masya Allah. Sip, lanjut. Ya, oke, kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Masya Allah, nih saya suaranya sambil agak serak-serak becek sedikit ya, mohon maaf ya. Oke, lanjut lagi. Wasamudal. Nah gitu ya. Ini saya izin hapus dulu. Mau difoto, foto dulu sekalian. Silahkan. Mau difoto dulu? Mangga, boleh ya. Masya Allah. Minum Ustadz. Masya Allah. Iya ya, saya minum dulu boleh ya? Minum dulu boleh? Aduh, terlalu ke atas lagi. Saya minum dulu boleh ya? Sambil nunggu saya bingung minum, kok bingung sih? Sambil nunggu saya minum maksudnya, silakan teman-teman bantu share. Kalau ada yang ngerasa ada manfaat, share, gak perlu ragu ya, gitu. Share ke statusnya, ke chatnya teman-teman, ke grup chatnya teman-teman, silahkan ya. Kita nggak pernah tahu seseorang itu mendapatkan hidayah dari wasilah siapa. Semoga dari wasilah kita dan kita mendapatkan pahala jariahnya. Yang mau tap-tap layar silahkan. Ya, sekarang kalau teman-teman pengen dapat pahala jariah itu gampang, asal mau aja. Ya, asal mau bergerak saja. Ya, saya minum dulu sebentar teman-teman ya.
Oke, sip. Semangat, masih semangat? Selamat ya Ustadz, semoga menjadi umroh yang mabrurah insyaallah teman-teman sekalian ya. Insyaallah teman-teman yang pengen berangkat bareng ya bulan Desember dengan harga yang hemat tanpa mengurangi esensi ibadah umrohnya, bahkan kita tambahkan pendampingan Al-Fatihah selama umroh bulan Desember insyaallah. Kalau tidak ada perubahan tanggal 2 sampai 14 Desember kita berangkat bareng insyaallah ya. Kalau yang mau silakan nanti tungguin sampai akhir ya, karena slotnya kita hanya berangkat 1 bis saja. Lanjut teman-teman sekalian. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita mulai lagi. Saya izin hapus dulu ya. Oke. Nah, ya. Kita lanjutkan teman-teman sekalian ya. Budgetnya berapa untuk umroh? Insyaallah ya, tidak di atas 28, bahkan di bawah 27 kita upayakan ya. Nah, lanjut teman-teman sekalian. Ada sebentar ya. Matanya ini kelilipan. Oke. Wasamudalladzi. Nah ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya teman-teman. Ini kira-kira huruf apa ya? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa teman-teman sekalian? Ini namanya adalah huruf dal ya. Teman-teman harus tahu nama aslinya. Ini namanya adalah huruf dal. Jangan sampai ada yang bilang huruf da. Ya, jangan sampai ada yang bilang huruf da. Ya. Nah, jadi nama aslinya harus tahu, namanya adalah dal. Kalau da itu, huruf da itu adalah huruf dal yang sudah berharokat. Tapi kalau yang saya tanyakan berapa hari Ustadz, berapa biaya, nanti nungguin di akhir ya yang pengen ikut umroh bareng insyaallah. Ini namanya huruf dal. Dal, jadi bukan huruf da. Kalau huruf da adalah huruf dal yang sudah berharokat. Haji berapa haji saya nggak tahu ya. Kita lanjutkan teman-teman sekalian ya. Nah, semoga Allah segera bisa panggil kita untuk berhaji yang belum haji ya. Oke, nah ini namanya huruf dal. Nah, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf dal itu dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf D? Ada nggak? Jujur, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf dal itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf D pada abjad alfabet? Ada? Jujur, ternyata belum tentu sama teman-teman, bahkan bisa jadi berbeda. Hah? Gimana tuh bang? Bukankah bang huruf dal itu kalau kita baca Al-Quran yang ada fitur transliterasi Latin, dal itu diwakilkan dengan huruf D? Iya. Makanya ini pentingnya teman-teman kalau punya Al-Quran Latin, bagus kalau membuat teman-teman semakin giat belajar huruf hijaiyahnya. Tidak bagus kalau teman-teman hanya membaca Latinnya saja, karena tidak semua pelafalan Latin atau abjad alfabet mewakilkan pelafalan huruf hijaiyahnya ya. Catat baik-baik itu. Boleh pakai Al-Quran Latin, bagus, keren, Masya Allah, tapi jangan cuma dibaca Latinnya saja. Jangan keenakan baca Latinnya doang ya. Saya menyampaikan ini walaupun saya juga kadang-kadang menawarkan produk Al-Quran yang ada Latinnya, tapi tetap ya, saya menyayangi teman-teman, mencintai teman-teman karena Allah, maka jangan cuma baca Latin saja. Apapun bentuk bukunya, apapun fitur Al-Qurannya ya. Oke, saya tegaskan itu. Oke, lanjut. Nah, maka apa bedanya huruf dal dengan huruf D pada abjad alfabet? Oke, kita kenalan dulu pada huruf dal dulu. Kita kenalan sama huruf dal dulu ya, perhatikan nih. Jadi huruf dal itu belum tentu sama dengan huruf D pada abjad alfabet ya. Maka apa bedanya? Kita ingatkan dulu step by step. Semua huruf hijaiyah tanpa terkecuali teman-teman sekalian, dia punya makhraj. Dia punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Jadi seluruh huruf hijaiyah itu punya rahimnya. Sebagaimana kita sebagai seorang manusia itu keluar dari seorang rahim muslimah misalnya gitu ya. Maka huruf hijaiyah pun punya rahimnya, punya makhrajnya. Makhraj itu tempat keluar. Makhrijul huruf artinya tempat keluar huruf. Nah, makhraj huruf dal di mana dilafalkan? Nah, kita geser seret. Nah, ini dia ya. Tempat keluarnya huruf hijaiyah, tempat keluarnya huruf dal itu dilafalkan dari torful lisan. Torful lisan itu apa bang? Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah.
ujung lidahnya diapain? Nah, ujung lidahnya kita lihat wata'u wadalu watamin huwa min ulyasanaya. Ujung lidah kita sentuhkan dengan pangkal gigi sari atas kita. Bang, nggak kebayang bang kayak gimana maksudnya gitu ya. Oke, ya kita perlihatkan ilustrasi gambarnya. Nih, huruf dal dilafalkan seperti ini. Kelihatan teman-teman ada ujung lidah di sini. Perhatikan yang berwarna ungu itu disentuhkan ke kita punya gigi sari atas. Nah, bagian gusinya, bukan giginya, bagian gusinya, bagian pangkalnya kita sentuhkan oleh ujung lidah kita. Ya, kelihatan nggak? Ya, oke. Nah, jadi kalau kita lafalkan teman-teman sekalian perhatikan. Nah, perhatikan. Ya, aduh bentar ya, gatal hidung teman-teman. Perhatikan. Nih. Nah, perhatikan. Da, kelihatan nggak? Terbayang nggak? Atau kebayang-bayang? Kelihatan? Bisa difahami nggak? Ya, jadi ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Ya, nih, saya contohkan pakai ilustrasi tangan ya, pakai ilustrasi jari. Perhatikan. Nih, huruf dal. Bismillah. Perhatikan ya. Nah, kita ibaratkan ini adalah area dalam mulut kita. Ini area luar mulut kita. Nah, ini gigi sari atas bagian luar, ini gigi sari atas bagian dalam. Nah, garis jari ini ya, garis ruas jari ini itu adalah pangkal lidah. Pangkal gigi sari atas. Nah, ke sini. Da, di, du, ade, ide, ke sini. Ya, nah, seperti yang teman-teman lihat di gambar tadi. Tuh. Kelihatan ya? Terlihat ya? Nah, yuk kita praktekkan bareng-bareng. Perhatikan. Perhatikan. Siap? Da, di, du, ade, da, di, du. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Nah, coba sekarang pertanyaan dari saya. Kalau teman-teman melafalkan huruf D pada abjad alfabet, ujung lidahnya jujur ke sini atau enggak? Kalau teman-teman melafalkan huruf D alfabet, ujung lidahnya ke sini atau tidak? Nempelnya. Saya yakin dominan di antara kita ada mungkin yang ke sini, tapi dominannya enggak. Biasanya huruf D itu begini. Nah, ini huruf D itu begini biasanya. Ujung lidah ya sudah sentuhkan ke langit-langit saja. Nggak ada aturan lain kan, nggak ada aturan khusus huruf D. Nah, biasanya huruf D itu ketika kita lafalkan ujung lidahnya ke langit-langit begini. Nah, paham? Jelas teman-teman sekalian? Nah, gitu ya. Jadi beda nggak antara dal dan D? Kalau D-nya begini, teman-teman melafalkan dalnya begini, ya beda, berarti salah. Tapi kalau teman-teman melafalkan D-nya memang kayak dal begini, ya berarti sama. Gitu ya. Jadi patokannya kalau huruf hijaiyah, patokannya jangan bukan berpatokan terhadap huruf alfabet, karena huruf hijaiyah punya aturan khusus. Kalau huruf alfabet mau kita lafalkan seperti apapun bebas, asalkan jelas gitu ya. Gitu teman-teman. Makanya pembahasan paling penting dalam membaca Quran itu tidak bisa kita nafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya baca Quran tuh nggak asal, tapi auzid alaihi warotilil Quran tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Tartil itu apa? Tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatu wukuf. Tajwidul huruf itu apa? Makharijul hurufi wa sifatil yalfidhu bi afsahil lughati. Makhraj dan sifat huruf itu yang paling penting untuk kita pelajari ketika kita sedang belajar membaca Al-Quran. Ya. Bukan hanya membahas ikhfa idgham saja, itu bagus, tapi jangan langsung loncat ke sana. Tapi huruf dulu, bukan hanya asal kenal, tapi betul-betul kenal bagaimana melafalkannya, apa saja kesalahan yang sering terjadi harus teman-teman perhatikan. Itu harus teman-teman perhatikan. Ya, karena yang bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca adalah kesalahan huruf. Itu yang paling penting. Gitu ya, bukan berarti yang lain nggak penting. Itu yang paling penting. Skala
prioritas. Pentingnya kita belajar, kita mengetahui bagaimana kita harus belajar, dari mana harus kita belajar. Kita tahu bagaimana skala prioritas mana yang harus kita prioritaskan lebih awal. Bukan yang lain nggak penting, yang lain itu penting, tapi ada yang lebih penting. Gitu ya. Paham teman-teman sampai sini? Jelas sampai sini? Coba masih semangat ini? Oke, teman-teman, mungkin ada baru pertama kali ada yang baru gabung di live ini. Ya, jangan lupa diklik dulu tombol ikuti di pojok kiri atas ini. Ada tombol ikuti warna merah. Klik tombol ikutinya sampai hilang, biar nggak ketinggalan info live kita di TikTok. Oke, barakallahu fikum. Biar dapat notifikasi otomatis dari TikTok. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Wasamuda. Nah, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kita udah berapa jam? 57 menit, Masya Allah. Oke, lanjut ya. Nah, huruf dal di sini dia berharokat baris atas. Seperti biasa kita ingatkan. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun, ya. Oke, sebentar. Sebentar. Kita geser dulu. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Oke. Nah, kalau kita mendapati, saya ulang lagi boleh? Kita ulang lagi boleh? Semoga tidak bosan teman-teman ya. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ini namanya adalah harokat fathah. Teman-teman ingat, harokat fathah itu bisa jadi kita baca dengan vokal A, bisa jadi kita baca dengan vokal O. Sepakat ya? Bisa jadi kita baca dengan vokal A, bisa jadi kita baca dengan vokal O. Kalau vokal A dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, kalau vokal O dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Pertanyaan saya, huruf dal ini termasuk ke dalam huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Ayo, saya sudah kasih namanya kisi-kisinya. Huruf dal ini termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang tebal ya? Termasuk ke dalam huruf yang tipis, karena ketika dia berharokat fathah dia dibaca bukan O ya, tapi dia dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kalau kita mendapati ada huruf berharokat fathah lalu dia kadarnya tipis, maka bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Ayo, sambil murojaah aja teman-teman sekalian ya. Gitu. Jadi kita ulang-ulang terus. Bagaimana cara menyempurnakan huruf berharokat fathah yang dia kadarnya tipis? Dilafalkan dengan cara BMSS. Sip. Buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Untuk menjaga kadar tipis dari huruf tersebut. Ya. Maka ketika kita lafalkan, teman-teman sekalian perhatikan baik-baik ya. Maka huruf dal di sini nggak kita lafalkan hanya sekedar buka mulut saja. Jadi nggak hanya sekedar buka mulut itu seperti ini. Da, tidak, tapi da, ya. Kalau dia hanya buka mulut saja, da, tidak, tapi da. Ya, jadi buka mulut, da, sambil seolah sedikit tersenyum. Da, bukan hanya sekedar buka mulut saja. Da, enggak, tapi da. Kenapa? Karena huruf tersebut kalau dia dilafalkan sambil senyum, dia akan menyempurnakan sifat tipis dari huruf tipis, yaitu apa? Sifat istifal dan infitah. Nah, sambil senyum itu adalah analogi kami untuk menyempurnakan sifat istifal dan infitah. Itu ya. Oke. Kok kedengarannya kayak masuk hidung? Kalau masuk hidung ini, da, masuk hidung mah begitu. Kalau tadi da, bisa dibedakan antara da masuk hidung, da itu masuk hidung, al-khayshum, sengau dia. Ya. Jadi teman-teman, ya. Bisa membedakan mana yang masuk hidung, mana yang enggak? Beda nggak antara da dengan da dengan da? Beda? Jelas? Bisa difahami? Masih terdengar dari hidung? Beda atau tidak? Beda. Ya. Kok seperti masuk hidung? Kalau masuk hidung begini, da, itu masuk hidung. Kalau tadi yang saya lafalkan insya Allah tidak masuk hidung. Da. Ya. Faham? Jelas? Lanjut. Ya. Sip, kita lanjutkan. Wa samuda. Nah, ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, sudah ya. Nah, sip. Huruf dal sudah kita pelajari, ya, sudah kita praktekkan
tekan dan harokat plus dengan harokatnya. Sekarang kita masuk lagi ke pembahasan berikutnya. Dari huruf dal langsung masuk ke huruf lam. Ya, langsung dilafalkan, dalnya tidak dipanjangkan tapi langsung masuk ke huruf lam. Wasamudal. Wasamudal. Kenapa? Kenapa langsung masuk ke huruf lam, teman-teman sekalian? Ada yang berkenan menjawab, kenapa kok langsung masuk ke huruf lam ya? Karena di sini ada kondisi yang disebut dengan apa? Hayo, apa hayo? Apa hayo? Apa hayo? Ya. Oke. Ada kondisi yang sering kita sebut dengan alif lam syamsiyah. Betul? Sepakat? Kita singkat ALS atau idgham syamsi atau asyamsiyah. Ya. Gitu. Alif lam syamsiyah itu seperti apa? Ketika teman-teman mendapati bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, lalu di atas lamnya atau di setelah lamnya terdapat tanda tasydid seperti ini, maka ini syamsiyah. Tanda syamsiyah itu tasydid. Ya. Oke. Jelas? Kalau ini apa nih? Nih, kalau yang ini perhatikan. Bismillah. Nih. Ya, kalau yang ini ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, tapi di atas lamnya bukan tanda tasydid tapi tanda sukun. Maka ini alif lam qamariyah atau izhar qamari atau al qamariyah. Halo, assalamualaikum, paham? Ya, jadi kalau ada bentuk seperti alif lam bersandingan, atasnya sukun, qamariyah, dah beres. Kalau misalnya atas setelah lamnya adalah tasydid, maka syamsiyah, beres. Ya, oke. Ya, bagaimana cara melafalkannya? Langsung masuk ke huruf yang ada tanda tasydidnya. Kalau syamsiyah, kalau qamariyah langsung masuk ke huruf yang ada tanda sukunnya, beres. Ya, makanya di sini kalau alif lam qamariyah kan ini langsung masuk ke lamnya. Ya, langsung masuk ke tanda sukunnya. Irmadzatil gitu. Yang ini juga sama. Wasamudal. Tuh, langsung. Iya, paham? Jelas? Sip, kita lanjutkan kembali ya. Masya Allah. Ini kita baru mulai live lagi teman-teman. Saya masih penyesuaian ya. Penyesuaian dengan kondisi-kondisi live lagi nih. Sama cuaca juga nih teman-teman sekalian. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Wasamudalladzi. Nah, sekarang kita masuk ke huruf lam. Oke, siap? Masih semangat nih? Coba ya. Kalau teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar, saya ucapkan banyak terima kasih. Buat teman-teman, lihat di pojok kanan bawah, di antara sekian ratus orang yang menonton, sudah ada 600 kali teman-teman yang share. Masya Allah. Ya, terima kasih. Ya, lalu teman-teman yang sudah tap-tap layar di pojok kiri atas, sudah ada berapa ratus ribu? 175.000. Masya Allah. Semoga Allah melihat bahwasanya teman-teman membuktikan teman-teman ada ya untuk dakwah Quran ini ya. Oke, lanjut. Maaf ya, Masya Allah. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Wasamudalladzi. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ini huruf terakhir mungkin ya. Pagi ini kita belum ada sesi talaki ya, karena saya masih penyesuaian. Insya Allah mulai besok kita adakan seperti biasa di akhir ada sesi talaki ya, insya Allah ya. Oke, baik. Waalaikumsalam. Ustadz sehat selalu. Teman-teman juga insya Allah sehat selalu ya. Oke teman-teman, di sini kita mendapati ada huruf apa di sini? Kita mendapati ada huruf, nama aslinya apa? Ayo. Nama aslinya apa? Ayo teman-teman. Nama aslinya adalah huruf lam. Ya, nama aslinya adalah huruf lam. Jadi jangan sampai teman-teman bilang ini adalah huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf la. Terima kasih Bunda Alia Saskia ya, gift-nya, gift konfetinya makasih ya. Jarang-jarang nih ada konten-konten ngaji yang dapat gift soalnya. Biasanya konten-konten joget ya yang ada gift-gift tuh ya. Padahal yang memberikan manfaat tuh
konten-konten tausiah ya, guru-guru kita konten-konten ceramah, konten-konten yang mendekatkan kepada Quran. Tapi jarang peminatnya teman-teman sekalian. Lanjut ya. Nah, ini namanya adalah huruf lam. Ya, namanya adalah huruf lam. Nah, huruf lam ini ya, bukan huruf la ya, hati-hati. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf la, teman-teman sekalian ya. Nah, ini namanya adalah huruf lam. Nah, teman-teman, siapa yang masih menganggap bahwasannya huruf lam ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf L? Ayo jujur. Jujur. Masya Allah. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam ini dilafalkan sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Ada? Nah, ternyata huruf lam ini tidak betul-betul serupa dengan huruf L pada abjad alfabet. Sebenarnya jawabannya tergantung, cuman dominannya tidak. Ya, oke. Maka pertama kita kenalan dulu ya sama huruf lam. Ya, jadi huruf lam itu begini cara melafalkannya. Oke, perhatikan ya. Huruf lam itu dilafalkan dengan cara wallamu adnaha limuntahaha. Maksudnya seperti apa? Perhatikan baik-baik. Nih, saya izin zoom ya. Perhatikan. Jari ini kita ibaratkan adalah lidah. Ya. Nah, lam itu dilafalkan dari tepi lidah, ya. Maaf. Dilafalkan dari tepi lidah. Tepi lidah itu adalah samping lidah. Tepi lidah bagian depan yang kanan dan tepi lidah bagian depan yang kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, ya. Kita sentuhkan ke arah langit-langit, belakang gigi-gigi atas kita. Maka ketika kita lafalkan, pelafalannya seperti ini. Alladzi, itu lam. Alladzina kafaru alhamdulillahi. Nah, itu lam. Tapi kalau kita melafalkan huruf L alfabet, biasanya huruf L alfabet itu yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja. Itu L biasanya. Kalau lam bukan al, nggak cukup hanya menyentuhkan ujung akhir lidah saja. Tapi alladzina kafaru wailul likulli humazatil lumazah. Beda nggak antara alla dengan alla? Beda nggak? Bunyinya pun kalau teman-teman dengar beda. Ya, oke, jelas? Jelas ya. Jadi jangan sampai melafalkan ini menjadi huruf betul-betul L. Wasamudalladzi, enggak, tapi wasamudalladzina. Nah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik dari Allah, yang kurang-kurang itulah saya Givari Putra. Oke, sip. Ya, jadi jangan sampai menyerupakan betul-betul antara L alfabet dengan lam hijaiyah. Wasamudalla. Lanjut, ya. Oke, selanjutnya lamnya berharokat fathah. Ingat, huruf hijaiyah apapun ketika berharokat fathah dan dia dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk hurufnya karakternya tipis. Maka lamnya jangan sampai dibaca menjadi tebal, ya, bukan dibaca wasamudalla la, tapi la, bukan la, tapi la. Ya, lamnya dibaca tipis. Karena dia vokalnya vokal A. Kalau vokal O dia tebal. Vokal O itu apa aja? Vokal O itu contohnya ini. So, bo, po, vo, ho, bo. Nah, itu ya, ketika fathah dia vokalnya vokal O. Kenapa? Karena dia huruf yang tebal. Ustadz, kami pernah dengar katanya kalau sebut la itu lebih dominan ke lidah bagian depan kiri. Ya, tergantung teman-teman kepada siapa teman-teman bertalaki dan bermusyafahah. Kalau saya sih tidak seperti itu. Dari apa yang saya ambil dari guru-guru saya. Saya tidak menyalahkan, tapi saya tidak seperti itu.
Bukan berarti yang seperti itu salah, belum tentu. Karena tergantung teman-teman berguru dan bertalaki bermusyafaat dengan siapa gitu ya. Oke, jadi bukan berarti orang yang dia tidak mengambil hal yang sama itu salah. Nggak begitu ya, dibiasakan. Jadi kalau ada yang berbeda dengan kita belum tentu dia salah. Bisa jadi dua-duanya benar, bisa jadi kita yang malah salah gitu ya. Oke, sip, lanjut gitu ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Nah gitu ya. Jadi dibaca, buka mulutnya sambil seolah tersenyum. La 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 la, bukan la tapi la. Bedakan antara la hanya buka mulut, tapi kalau kita agak tarik sedikit senyum, tapi senyum bukan berlebihan. La sambil buka mulut, la dia akan terdengar lebih lebih tipis. Jelas? Sudah ya? Sip. Tadi sudah kita jelaskan huruf lam. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, nanti kalau nggak ketinggalan ikuti lagi live kita, atau kalau teman-teman pengen dapetin rekaman live kita, tungguin sampai akhir. Kita punya namanya komunitas Majelis Bedah Tajwid free, asalkan syaratnya satu, sabar nungguin sampai akhir. Sudah ada sekitar 11.000 member yang sudah ada di grup, itu free. Seperti apa grupnya? Ya, nanti informasinya di akhir. Ya, sip, lanjut. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ya, jadi la bukan la. La bukan la. La bukan la. Ya. Kita lanjutkan kembali. Live dari Madinah enggak live dari Madinah. Ini judul live-nya belum diganti. Ini kita live dari di studio ya. Ustaz sudah pulang umroh. Alhamdulillah sudah ya. Sudah pulang insyaallah ya. Sudah pulang. Oke, kita lanjutkan kembali. Wa thamudal. Ustadz kemarin gak jadi live depan Ka'bah ya? Udah live depan Ka'bah kemarin. Mungkin teman-teman gak hadir ya. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, lamnya sudah ya, harokatnya sudah. Tinggal kita bahas terakhir deh. Teman-teman, ini tanda apa namanya? Tanda seperti gambar burung terbalik. Ya, ini tanda apa namanya? Ada yang tahu? Namanya adalah tanda tasydid. Ada yang bilang syiddah, ada yang bilang musyaddad, ada yang bilang syaddah. Silahkan. Tapi saya izin, saya panggil tanda ini dengan tanda tasydid. Yang lainnya pun boleh. Ya. Oke, teman-teman. Saya pengen nanya nih, kalau ada huruf hijaiyah yang dia bertasydid seperti ini, maka bagaimana cara pelafalannya? Bagaimana cara melafalkannya? Ya, huruf yang bertasydid itu dilafalkan dengan cara diapain? Yang grup jamaah sudah tidak aktif, Bunda. Kata siapa nggak aktif? Ini selalu aktif, Bunda. Coba dicek lagi deh. Nih teman-teman, nanti deh. Ya, teman-temannya sudah masuk grup. Ini teman-teman mungkin belum terbiasa ya. Dicek lagi. Teman-teman yang sudah di grup itu selalu aktif kok, nggak pernah nggak aktif. Coba dicek lagi dengan seksama. Ya, saya nggak bisa cek teman-teman satu persatu. Ya, pokoknya teman-teman yang udah masuk grup jamaah itu udah masuk ke komunitas Majelis Bedah Tajwid, nggak usah keluar lagi. Ya, dari kemarin nggak pernah nggak aktif kok, kecuali kemarin pada saat umroh. Ya, saya fokus dulu kemarin, makanya nggak ada informasi apa-apa. Ya, oke, lanjut lagi. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, huruf hijaiyah apapun, ketika dia bertasydid, cara pelafalannya cukup dengan ditekan, bukan ditahan. Tak ditahan 2 harokat, tidak. Cukup ditekan saja. Kecuali huruf nun dan huruf mim. Nun dan mim ketika bertasydid baru ditahan. Bukan ditekan, ditahan 2 harokat. Nah, ada hukum tajwidnya soalnya di huruf nun dan mim. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah gunnah. Ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal, ada yang bilang macam-macam. Ya. Oke. Nah, ini baru ditahan.
nun dan mim. Dua harokat kadar dengung. Contoh, inna, amma, inna, amma yatasaalun. Itu baru dua harokat. Tapi yang lain selain nun dan mim, ya, itu hanya ditekan saja. Kalau lam di sini ditahan dua harokat, pelafalannya jadi begini. Wa samudalladzina. Begitu. Lamnya dibaca begitu. Wa samudalla. Selain huruf nun dan mim, cukup ditekan saja. Wa samudalladzi, bukan dalladzi, kepanjangan, kelamaan. Kalau huruf nun dan mim baru dia ditahan dua harokat. Ya, jelas sampai sini? Faham sampai sini? Berapa hari umrohnya Ustaz? Kemarin saya umroh 9 hari ya. 9 hari. Nanti kita juga buka program 9 hari ya, khusus buat jamaah dengan paket umroh hemat. Bulan Desember tanggal 2 sampai 14 insya Allah. Kalau nggak ada perubahan ya. Nah, insya Allah yang mau boleh nanti DM ke saya ya. Informasinya nanti ada di grup ya. Kita lanjutkan lagi. Huruf lam di sini berapa harokat? Nggak ada berapa harokat, cukup tekan dengan natural saja. Sesuaikan dengan tempo bacaan. Wa samudalladzi. Kalau dia bacanya lebih cepat, maka lebih cepat pasti pelafalannya. Wa samudalladzi. Ya, ditekannya lebih cepat pasti. Ya, tekan dengan natural, sesuaikan dengan tempo bacaan. Oke, jelas? Nah, wa samudalladzina. Masya Allah. Nah, bagaimana cara ikut grup? Tonton sampai akhir live ini. Masuk grup free, nggak ada bayar-bayar apapun, free, sepenuhnya free. Syaratnya satu, sabar nungguin sampai akhir. Oke? Sip. Nah, oke, kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng ayat ke-9-nya. Setelah itu ya ada informasi-informasi lain. Yang mau masuk grup tungguin sampai akhir. Yang mau talaki, kita nggak ada duta laki untuk pagi ini karena ini masih penyesuaian ya. Gitu. Ana jauh Ustaz dari Jambi, kalau mau umroh kita berangkat nanti tetap dari Soekarno Hatta kok. Jadi teman-teman di seluruh Indonesia bisa ikut nanti bulan Desember ya. Kapan lagi bulan Desember tuh lagi peak season tuh kalau umroh. Tapi teman-teman bisa dapat harga program 9 hari ya, di bawah 28 juta, bahkan di bawah 27 insya Allah kita upayakan. Semoga bisa ya. Oke, kita baca bareng-bareng teman-teman sekalian. Plus dengan penampingan Al-Fatihah selama umroh 1 hari 1 ayat. Oke, kita baca bareng-bareng. Kita hapus dulu. Kita baca bareng-bareng dulu. Siap. Wa samudalladzina jabus sakhra bil wad. Lagi. Wa samudalladzina jabus sakhra bil wad. Sekali lagi. Wa samudalladzina jabus sakhra bil wad. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Perhatikan baik-baik. Cara jadi anggota grup, tungguin sampai akhir. Wa samudalladzina jabus sakhra bil wad. Wa samudalladzina jabus sakhra bil wad.
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد صدق الله العظيم.